Kita bersyukur hari ini munculnya beberapa tokoh anak muda penting. Salah satu contohnya adalah yang paling tepat adalah dibarengi dengan finansial, pengalaman organisasi, dan legislasi, budgeting, pengawasan. Inilah yang perlu kita selesaikan. Termasuk sebenarnya yang menjadi isu hangat di Kabupaten Wajo ini adalah apapun yang kita perjuangkan dasari dengan keikhlasan. Biarkanlah Tuhan yang akan membalas hal itu. Hai sahabat parlemen, jadi sore hari ini kita sudah bersama dengan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Wajo yang saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Wajo dan juga di 2024 kembali ikut berkontestasi. Nah, kita akan mendengarkan, karena beliau merupakan seorang tokoh pemuda, apa sih peran pemuda dan seberapa penting sih suara pemuda itu untuk didengarkan. Nah, mungkin saya persilakan saja kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, mohon izin, saya perkenalkan diri, nama saya Hairudin, asal dari salah satu desa di Kabupaten Wajo, itu desa namanya Desa Patiroloka. Okay. Saya berasal dari Partai Demokrat, mewakili masyarakat Kecamatan Kera dan Pitung Penua, dan tergabung daerah pemilihan itu Dapil 4 Kabupaten Wajo. Okay. Nah, itu tadi ya dari Dapil 4 Kabupaten Wajo. Nah, mungkin apakah memang background pendidikan dari Bapak Heru ini dari ilmu politik atau bukan? Dan kenapa sih Bapak kemudian tertarik untuk berkarir di politik, dan bagaimana proses terbentuknya Pak Heru selama kuliah? Ya, pertama saya dari background pendidikan saya S1 saya sosial politik. Oh ya. Yang kedua S2 saya itu adalah administrasi publik, semuanya di Universitas 45 yang telah menjadi Universitas Bosol hari ini. Ya. Terkait dengan ketertarikan di politik, memang sejak 2014 sudah mulai tertarik, karena saya melihat bahwa kondisi perpolitikan di 2014, pemilu 2014 nampaknya memang diisi oleh berbagai kalangan yang mungkin saat itu belum anak muda terlalu banyak mewakili di politik. Namun di 2019 sebuah keniscayaan, termasuk saya secara pribadi diberi amanah dan terpilih di 2019 di 2024 nantinya insya Allah. Pertanyaan tadi mengenai bahwa apakah anak muda harus seberapa penting peran anak muda penting di parlemen? Anak muda di parlemen? Iya, sangat. Pasti saya jawab adalah sangat penting, karena salah satu bonus demografi kita ini adalah di rata-rata usia 30 sampai 40 itu yang mendominasi itu adalah keterwakilan anak muda. Terbukti hari ini. 2 tahun yang lalu, hampir di setiap diskusi saya sering menyampaikan bahwa kita bersyukur hari ini munculnya beberapa tokoh anak muda penting. Salah satu contohnya adalah Gibran, yang merupakan wali kota Solo, khusus di Pulau Jawa itu. Di Pulau Sulawesi ini ada Bupati Pangkep, Pak Yusran ya. Pak Yusran itu merupakan peranan penting anak muda hadir di perpolitikan hari ini di Indonesia. Kenapa anak muda? Karena jujur kami selalu menyampaikan, atau saya selalu menyampaikan, bahwa yang akan menghadapi Indonesia emas ini adalah anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang. Makanya selalu saya memberi pandangan bahwa khususnya senior-senior ini, berilah kami kesempatan kepada anak-anak muda, karena Indonesia emas kami lah yang akan menghadapi itu, dan kami mau menjalani kehidupan itu. Kira-kira begitu pandangannya terkait dengan pentingnya anak muda hadir di dunia politik. Apakah Bapak Heru selama berkuliah itu pernah gabung di sebuah organisasi sehingga melalui pengadaran yang memang melahirkan sebuah kemampuan leadership, sehingga Pak Heru terketuk hatinya untuk menjadi Dewan Perwakilan di Dapil 4 ini? Ya, pertama sebenarnya saya ini
melewati banyak proses di organisasi. Saya tidak perlu sebut ya. Ya. Tetapi pada prinsipnya di proses itulah terbentuk rasa keingintahuan, rasa ingin mau berjuang bersama, khususnya di kehidupan kita di Indonesia adalah kehidupan sosial yang di organisasi itu banyak sebenarnya, banyak. Artinya saya di kader itu puluhan organisasi. Berarti memang terbentuk ya, Iya, Pak, prosesnya. terbentuk memang dari awal. Karena Dari situlah mulailah terbentuk karakter kepemimpin. Saya mengerti yang namanya kepemimpinan, saya mengerti yang namanya proses perjuangan. Nah, saya bilang kalau saya sampai hanya di jalan ya, maksud saya ini kan parlemen jalanan. Nah 2019, perlu ini kayaknya saya maju di DPR. Dari situlah sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana menurutnya Pak Heru, karena sekarang kan banyak calon-calon yang usia muda, bahkan ada yang tidak terbentuk melalui kaderisasi waktu kuliah. Ya. Nah, bagaimana pandangannya Pak Heru terkait hal yang seperti itu? Apakah memang bisa, misal dia menjadi keterwakilan kita di parlemen? Iya, ini sebenarnya kalau selalu saya mengutarakan juga itu, kalau kita hanya mengandalkan dari segi finansial untuk masuk di DPR atau mau berjuang di gedung parlemen itu sepertinya itu pemahaman yang keliru. Karena gimana sih caranya kita mau tahu apa masalah rakyat, apa masalah masyarakat kalau kita tidak pernah turun ke bawah. Nah ini kan sebenarnya mohon maaf agak sedikit merusak sebenarnya ketika hanya mengandalkan finansial baru jadi duduk anggota DPR. Ini kan bagaimana caranya mereka berproses di dalam. Ini yang keliru sebenarnya. Kalau saya secara pribadi kurang sepakat. Yang paling tepat adalah dibarengi dengan finansial, pengalaman organisasi, dan saya yakin itu pastikan konsentrasi di gedung parlemen. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara menyadarkan masyarakat? Karena kan banyak masyarakat, Pak, apalagi di desa-desa tidak paham. Bilang ini anak-anak sebelumnya tidak pernah melalui proses sehingga apakah memang betul-betul layak? Nah, bagaimana kalau Pak Heru mengedukasi masyarakat? Salah satu cara sebenarnya yang saya lakukan hari ini adalah mensosialisasikan bahwa tugas anggota DPR itu seperti ini. Ya tentu kita tahu semualah, legislasi, budgeting, pengawasan. Inilah yang perlu kita sampaikan secara detail, bukan hanya secara gambaran umum, supaya masyarakat kita di bawah ini paham. Karena pertanyaan tadi memang hari ini berat sebenarnya bagaimana cara menyadarkan kita. Yang harus memulai adalah para caleg-caleg ini yang akan bertarung di pemilu 14 Februari ini. Harus mulai dari situ. Contoh, kemarin kita alami 2019 bagaimana politik kita betul-betul sangat bias. Luar biasa politik uang yang terjadi. Luar biasa kan? Nah, di 2024 14 Februari kami berharap, apalagi kami yang anak muda, ya tentu kami akan mengedepankan politik gagasan. Oke, politik gagasan. Iya. Jadi bagaimana itu Pak, kalau misal kan ini sudah banyak anak muda ikut di kontestasi 2024, apakah itu menggambarkan kesadarannya anak muda tentang politik sudah besar atau bagaimana menurutnya Pak Heru? Makanya tadi saya bilang, 2 tahun yang lalu saya bilang, sebuah kesyukuran, sebuah niscaya ini sebenarnya banyak anak muda yang tampil di politik. Namun di 2024 ini munculnya banyak anak-anak muda yang akan bertarung di politik, tapi harus dibarengi dengan kecerdasan intelektual dan pemahaman terkait fungsi dan tugas anggota DPR. Jangan sampai hanya datang di sini, duduk, diam, foto, pulang. Nah, ini kan yang bahaya. Kira-kira begitu. Cocok kata? Hah? Baik, mati. Oh Yudi udah datang. Nggak aja. Nah, Pak, gambaran Indonesia saat ini memang sudah peran pemuda sudah berperan dengan baik ya di politik.
sebenarnya ruangnya itu masih terlalu sedikit. Tetapi dengan majunya Gibran sebagai Wapres ini itu membuka mata anak-anak muda seluruh Indonesia bahwa ternyata kami punya kesempatan untuk memimpin Republik ini. Hadirnya Gibran itu adalah corong atau pilar terhadap anak muda saat ini. Itu gambarannya terhadap Indonesia. Oke, berarti Pak Heru senang dengan hadirnya cawapres yang muda-muda atau energik seperti Pak Gibran itu. Iya dong, pasti senang lah. Nah, bagaimana selama ini perannya Pak Heru sebagai keterwakilan di DPRD Kabupaten Wajo? Secara umum tentu masih banyak aspirasi-aspirasi masyarakat ini belum kita selesaikan. Termasuk sebenarnya yang menjadi isu hangat di Kabupaten Wajo ini adalah terkait dengan guru honorer. Ini masih menjadi bulan-bulanan kami di DPR. Tetapi saya meyakini cepat atau lambat terkait perjuangan ini, insya Allah kami akan coba realisasikan di tahun-tahun berikutnya. Memang berat, tetapi itu butuh proses. Yang kadang-kadang kami di antara kami selalu berbeda pandangan terkait dengan politik anggaran. Kira-kira begitu, Pak. Politik anggaran ya, Ya. Pak. Nah, bagaimana mungkin bisa sedikit digambarkan selama ini Pak Heru kiprahnya di parlemen mengenai kan fungsi sebagai anggota DPRD salah satunya adalah dalam penganggaran. Terkait dengan politik anggaran, tentu kita melihat kondisi APBD kita. APBD kita itu cuma sekitar 1,5 triliun yang belanja pegawai itu hampir mungkin 800 miliar. Nah, sisanya itulah yang coba kita ramu bersama dengan pemerintah daerah. Tetapi jangan lupa kondisi sejak Undang-Undang MD3 ini DPR dengan pemerintah daerah itu adalah bagian daripada pemerintahan daerah yang tentu harus berkolaborasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu konsepnya. Nah, kalau dari segi pengawasan Pak mungkin bisa sedikit diberikan gambaran? Ya, itu tidak boleh kita lupa bahwa fungsi pengawasan ini hampir 4 tahun ini kami selalu melaksanakan, termasuk dengan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan infrastruktur ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang selalu kita tidak pernah lepas daripada pengawasan kami sebagai anggota DPR. Oke. Nah, Pak, selama jadi anggota DPRD berat nggak sih rasanya? Ya, prinsipnya Sebagai keterwakilan loh Pak ini. ini memang Kepercayaan tanggung rakyat. jawab berat ya. Iya. Saya akui jujur ini adalah sebuah tanggung jawab berat, tetapi saya meyakini proses 4 tahun ini saya selalu bagaimana caranya selalu berbuat baik terhadap masyarakat, bagaimana selalu mencoba untuk memperjuangkan segala aspirasi masyarakat yang saya wakili. Karena kalau bicara berat ya tentu berat, karena ini ini memerlukan ketahanan mental, apalagi ini adalah lembaga politik, harus dibarengi dengan mental yang kuat menjadi seorang anggota DPR. Oke. Tadi terkait dengan masyarakat di dapilnya Pak Heru berarti aman ya Pak terkait dengan ini fungsi. Ya. Saya Anggaran. sejak dilantik 9 September pelan-pelan memang selalu saya hampir di setiap pertemuan maupun reses ataupun musrembang selalu menyampaikan bahwa fungsi dan tugas anggota DPR seperti ini. Jangan disamakan kami pemerintah eksekutif. Eksekutif itu adalah yang melaksanakan semua kegiatan, tetapi kami DPR lah yang memperjuangkan segala bentuk aspirasi masyarakat itu sendiri. Oke. Dan memberanikan diri kembali untuk berkontestasi di 2024 masih kuat untuk ini Pak melanjutkan perjuangan? Iya, pasti. Apalagi tagline saya adalah lanjutkan perjuangan. Tentu karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa masih banyak hal-hal yang perlu saya perjuangkan di Kabupaten Wajo, khususnya di Pilkada
Pitung Panua terutamanya adalah infrastruktur yang masih kami menyadari masih belum maksimal. Kami menyadari itu infrastruktur ya. Nah, Pak, selama di parlemen regulasi apa saja yang Pak Heru sumbangkan untuk Kabupaten Wajo? Ya, salah satunya adalah peraturan daerah terkait dengan BUMDes, Itu badan usaha milik desa. Ini yang jarang kita lihat di daerah karena kami di Komisi 1 khusus karena kami adalah kolektif kolegial, makanya kami bersepakat kemarin di awal-awal periode kami mencoba mendorong perda inisiatif terkait dengan badan usaha milik desa. Kenapa? Karena kami berkaca bahwa anggaran dana desa ini betul-betul harus dimanfaatkan, harus betul-betul dialokasikan terhadap masyarakat. Nah, salah satu kacamata dari Komisi 1 adalah badan usaha milik desa. Kenapa? desa. Karena badan usaha milik desa inilah yang akan menggerakkan roda-roda ekonomi. Dan itu sampai saat ini Ya, akhirnya kita membuat klausul. Salah satu poin yang paling utama adalah ketika para pengurus badan usaha milik desa ini mencoba atau pemerintah desa mengalokasikan dengan jenis-jenis usaha adalah berdasarkan dengan potensi desa. Karena sebelum-sebelumnya itu kan hanya ya normatif aja. Tetapi dengan harinya peraturan daerah terkait dengan BUMDes ini, maka muncullah desa-desa mandiri. Salah satu contohnya adalah desa Waituo yang kemarin di tahun 2023 ini menjadi juara 1 tentang desa wisata. desa Ya, kalau tidak salah desa wisata. Iya. Itu dia juara 1 kok. desa wisata. Ya. Oke. Nah, selama ini Pak Heru tentu perjalanannya tidak mulus ya untuk dalam hal pelaksanaan fungsi DPRD sebagai keterwakilan. Nah, apa kendala-kendalanya Pak Heru selama 4 tahun terakhir? Salah satu kendala terbesar adalah kadang-kadang kami yang mewakili masyarakat ini mau memperjuangkan anggaplah infrastruktur, tetapi karena dari segi kemampuan keuangan daerah akhirnya tidak terrealisasi. Itu yang kendala paling besar lah. Ketika ada aspirasi masyarakat yang coba kita perjuangkan, namun dibenturkan dengan kondisi keuangan daerah kita. Oke. Selain itu Pak, karena itu adalah kendala terbesar, kendala terkecilnya apa? Ya Mungkin palinglah komunikasi aja kalau kondisi kecilnya. Karena kadang-kadang kalau komunikasinya buntu ini kan tidak bisa terrealisasi juga di atas. Apa harapan-harapan atau target ke depannya? Saya mulai dari niat pertama masuk di DPR ini, bisa dilihat di rekan jejak digital. Ada 2 yang saya coba perjuangkan kembali adalah terkait dengan honorer. Saya begini, kenapa saya melatar belakangi honorer ini? Karena saya bersyukur saya diajari oleh mungkin sebagian guru honorer. Coba bayangkan kalau kita perbaiki nasibnya, bagaimana nasib anak-anak muda kita ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemekaran. Saya melihat sudah saatnya kita melakukan pemekaran. Dari 142 desa mungkin ada sekitar 10 desa yang saya coba akan kembali perjuangkan di periode berikutnya. Itu. Jadi ada 2. Pertama perjuangan saya di honorer, yang kedua adalah pemekaran desa. Dan itu misi saya secara pribadi ke depan. Itu pemekaran yang itu di Dapil ya? Oh, di seluruh Kabupaten Wajo ini. Okay. Bukan hanya di Dapil. Oke. Ya. Nah, mungkin yang menjadi PR terbesar ya, Pak? Ya, itu PR terbesar. Misi ya. Oke. Ya. Berarti target-targetnya tadi sudah ada 2 secara garis besar ya, Pak, honorer. Untuk periode berikutnya ya. Periode berikutnya. Ya. Memperjuangkan guru honorer yang merupakan kunci dari mencerdaskan ya, kehidupan bukan bangsa. sebenarnya hanya honorer, termasuk dengan berbagai yang ada di instansi yang teman-teman yang belum berstatus ASN. Oke, Pak.
Mungkin sebelum kita akhiri sesi ini ada closing statement dari Pak Heru. Ya, pertama-tama saya terima kasih bisa hadir di podcastnya teman-teman Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. Sebelum saya akhiri, hari ini apapun yang kita perbuat, maka dasari dengan keikhlasan. Apapun yang kita perjuangkan, dasari dengan keikhlasan. Biarkanlah Tuhan yang akan membalas hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi sesi podcast kita bersama dengan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Wajo yang saat ini merupakan anggota DPRD dan insya Allah akan bertarung kembali di bulan depan Februari 2024. Dan tadi sudah disampaikan misi beliau ketika nantinya masih diberikan kepercayaan untuk menjadi keterwakilan masyarakat Kabupaten Wajo. Mungkin cukup sekian untuk sore hari ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.